Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang, dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Ya, Kali ini kakek Sigit akan menceritakan kisah uniknya saat muda, dan topik yang diangkat adalah jadi dosen gantikan senior terlibat pinjol. ya, Silakan kakek untuk menceritakannya. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini sebenarnya sebelumnya pinjol ini pakai tanda kutip ya. Pinjol ini kan singkatan pinjaman online ya. Jadi maksud saya itu pinjaman yang berbunga lah gitu. Jadi bukan online. Waktu itu ya tidak ada online. Jadi terjadi tahun 83. Jadi pada waktu itu penerimaan dosen itu ya di institusi saya bekerja jadi dosen itu selama 40 tahun ini. Itu waktu itu 83 itu sistemnya one out one in gitu ya. Jadi kalau ada dosen pensiun, sebelum pensiun itu setahun sebelumnya maka direkrutlah dosen pengganti, dosen baru. Nah ini sebenarnya saya sejak jadi mahasiswa udah pingin jadi dosen, tapi dan udah ngobrol dengan dosen senior yang ada di lingkungan saya kerja itu, tapi nggak ada peluang. Jadi mereka mengatakan tidak ada lowongan lah gitu untuk jadi dosen. Jadi yang bisa jadi dosen itu syaratnya dua, satu ada lowongan, yaitu ada dosen yang pensiun, kemudian diterima dosen baru yang dia alumni, selalu dia menerima alumni yang dia itu punya prestasi lah di situ, punya passion untuk waktu kuliah. Kan kelihatan waktu kuliah dia passion untuk belajar, dan nanti kemungkinan dia akan passion untuk senang untuk ngajar. Waktu itu seperti itu. Jadi karena tidak ada lowongan ya saya setelah lulus tahun 83 bulan Maret itu saya langsung kerja di perusahaan swasta. Ya ini tapi saya di perusahaan swasta ini kebetulan tidak sesuai dengan fisiknya. Saya itu sering sakit. Jadi sering sakit, dan di pekerjaan itu suatu kantor biasa gitu. Itu masuk jam 7 sampai jam 4 sore tiap hari dari Senin sampai Jumat, dan saya sering sakit ya. Jadi ya sakit itu jadi bolos gitu. Jadi ya nggak mungkin lah untuk saya untuk meneruskan bekerja di situ. Jadi nah saya waktu itu sebenarnya niatnya main ke kampus lagi gitu, ketemu dengan dosen senior. Nah kemudian itu jadi kebetulan dosen seniornya terus melihat saya gitu, waktu itu menyapa, terus kita ngobrol. Nah ini dosen seniornya itu mendalui nanya gitu, lagi ngapain ini jalan-jalan ke sini, nggak ngantor gitu. Saya bilang ya saya lagi agak bete nih Pak di kantor ini, karena kerjaannya ini ternyata saya tidak bisa mengikutinya karena saya sering sakit. Ini ada jam 7 sampai jam 4 kan, tiap hari Senin Jumat. Nah itu terus ditanya terus yang cocok apa nih, kan saya bilang ke dosen senior, kan saya dulu pernah waktu mahasiswa pengen jadi dosen gitu, tapi waktu itu katanya nggak ada lowongan. Nah ini kebetulan terus dosen senior ini, wah ini kebetulan deh, ini sekarang ada lowongan gitu. Ada lowongan, kenapa ada lowongan? Karena ada dosen yang pensiun gitu. Oh dosennya, saya nggak tahu waktu itu di lingkungan saya mahasiswa itu yang kemudian saya jadi dosen itu, sepertinya belum ada dosen yang mau pensiun. Tapi terus ternyata ada satu orang yang katanya mengundurkan diri ya, mungkin pensiun dini lah istilah sekarang, tapi dulu belum ada itu pensiun dini. Kalau keluar sebelum waktunya ya keluar gitu aja, nggak dapat uang pensiun. Jadi dosen yang ini ternyata menurut bapak ini yang senior yang menerima saya untuk jadi dosen itu adalah yang bersangkutan ini bisnis ya. Jadi karena pada waktu itu dosen itu gajinya sangat kecil, maka biasanya sambilannya itu macam-macam. Ada yang sambilan itu ngajar di perguruan tinggi lain gitu, itu untuk mendapatkan uang ya, pendapatan tambahan sebagai dari dosen itu. Tetapi ada juga banyak juga yang melakukan bisnis gitu. Nah ini dosen ini masih tergolong tidak terlalu senior yang saya gantikan itu, dia melakukan bisnis yang terjebak dengan bisnis yang dia hutang gitu, pinjam, untuk modalnya pinjam. Dia yakin percaya pada seseorang teman bisnisnya, ternyata ditipu oleh temannya,
Sehingga dia harus membayar uang itu dan itu tidak mungkin dia lakukan kalau dia masih tetap jadi dosen. Ya. Sehingga dia terpaksa pamit pergi pindah ke tempat lain gitu. Jadi, nah ini cerita singkat saya ya. Jadi awalnya saya diterima jadi dosen seperti itu. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri dari perusahaan swasta yang sebelum saya kerja. Dan kemudian saya melamar, ya, bikin lulus surat lamaran di situ untuk mulai menjadi dosen di situ. Jadi ya simpel gitu aja ceritanya. Ya. Jadi nggak ada proses rekrutmen, kemudian apa Oh, namanya, ada proses seleksi. rekrutmen berikutnya ada. Jadi diterima ini kan secara informalnya diterima, tapi secara formalnya saya tetap harus bikin lamaran untuk menjadi dosen di lingkungan itu. Kemudian ada CV memberikan kurikulum vitae. Nah, itu nanti kurikulum vitae-nya diedarkan ke seluruh dosen di satu jurusan, satu fakultas lah. Kalau waktu itu jurusan itu sama dengan fakultas sekarang. Diedarkan ke seluruh dosen. Kalau ada satu aja dosen yang tidak setuju di jurusan itu, maka kita tidak bisa diterima menjadi dosen. Ada rekrutmen, tapi ya problemnya yang saya itu kan masuk ketika ada masalah dengan dosen mengundurkan diri karena problem yang tadi ya, punya pinjaman itu. Nah ini sehingga saya diharuskan sudah ngajar. Jadi sudah mulai langsung hari itu, jika besoknya saya harus sudah mulai ngajar dan kemudian tapi proses rekrutmennya masih berlangsung. Ya. Jadi SK dan gaji langsung Nggak ada diterima gajinya sejak kalau zaman tahun berapa lama itu? 80-an itu. Jadi saya bulan Maret saya lulus, saya kerja di swasta itu. Nah kemudian saya mulai kerja lagi, mulai ngajar di institusi saya itu di ITB itu. Waktu itu jurusan elektroteknik ya. Tapi saya ngajar untuk mahasiswa jurusan elektro secara keseluruhan, tapi juga yang ada juga mata kuliah yang saya ajarkan pertama itu untuk khusus yang jalur pilihan telekomunikasi. Itu jadi saya ngajar nggak dibayar, nggak ada gajinya, nggak ada sama sekali, nggak ada gaji. Dan proses rekrutmennya itu berjalan sampai dengan SK turun, biasanya paling cepat 2 tahun, 3 tahun, paling cepat gitu. Kalau pengalamannya Iya saya begitu. 3 tahun baru dapat SK dan baru dapat gaji. Nah itu yang saya sempat begini, mungkin saya ceritakan di video yang berikutnya ya. Ya. Jadi kemudian setelah saya 83 Agustus itu di situ, kemudian 85 itu saya dapat kabar. Jadi dari itu surat lamaran saya di jurusan, kemudian diproses jurusan ke fakultas, kemudian di ITB saya dapat jawaban awal tahun 85 itulah. Itu bahwa saya tidak diterima untuk menjadi dosen. Ada surat tertulis itu saya ditolak karena antriannya terlalu banyak. Terus kemudian saya sempat keluar dan saya jadi wartawan. Nanti saya ceritakan proses itu. Ya, episode yang lainnya. Ya. Saya jadi pernah bekerja di perusahaan swasta, kemudian pindah jadi dosen. Sempat keluar dulu karena SK-nya nggak turun. Kemudian saya balik lagi jadi dosen. Ya, begitu saja mungkin ya. Iya. Ya, jadi cara kakek menjadi dosen di awalnya adalah melalui rekrutmen yang tidak secara resmi ya, secara kebetulan. Informal dulu ya. Dan kemudian harus ngikuti formal juga nantinya. Dan menggantikan posisi dosen senior yang terlibat pinjol dan mereka pinjaman berbunga besar gitu ya. Pinjaman berbunga dan terpaksa harus keluar karena harus bekerja di tempat lain yang gajinya gede. Gaji yang lebih tinggi. Di dosen kan gajinya kecil. Ya, cukup menarik cerita unik ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan inspirasi bagi generasi muda berikutnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.